Al- Allah Bapa, kami mengasihi Engkau, mohon Engkau masuk di dalam kebenaran-Mu. Agar kami menghargai pelayanan dari orang Lewi dan kami melihat orang Lewi bersama dengan imam bersama-sama saling berhadapan melayani Engkau, mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini saya percaya kalian pun sudah melihat ayat hari ini dari kitab Bilangan pasal 4 yang disampaikan oleh Pastor Hokit menggunakan PowerPoint untuk membantu kita pada poinnya dengan tema orang Lewi bersama bersama dengan imam bersama untuk melayani di kemah suci. Cuma kemah pertemuan tidak hanya membuatkan orang takut, tetapi Allah ada di situ. Dan orang Israel harus mengalami latihan yang banyak bagaimana bisa hidup bersama dengan Tuhan. Allah bukan berhala. Allah juga bukan yang sembarangan. Kemarin kita katakan, kita Bilangan pasal ketiga, ini Allah yang tidak bisa dianggap remeh. Dia perlu untuk tembok pengaman di antara para rakyatnya, dan orang Lewi adalah tembok pengaman ini. Dan kita melihat selanjutnya orang Lewi, mereka menggitari kemah suci untuk hidup. Mereka mengawasi batas agar jangan sampai 12 suku agar jangan sampai mereka melanggar dan ada bahaya ya sungguh sangat bahaya. Kita melihat Musa kemarin kita melihat Imam Harun ada 4 anak. Kedua anak Harun yang pertama kedua mereka mempersembahkan api asing di hadapan Tuhan. Akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah dan akhirnya Harun hanya tinggal 2 anak. Dan hari ini kita melihat kedua anak Harun ini bagaimana memimpin kaum Lewi untuk melayani di kemah pertemuan. Kemarin setelah selesai saya mengkhotbahkan, saya sendiri ada renungan kembali. Kita tidak mengatakan bahwa Allah kita sangat menakutkan, tetapi Dia Allah yang lemah lembut, penuh kasih dan belas kasihan. Tetapi Dia kudus. Kita jangan menganggap Dia sebagai berhala yang lain untuk menghadap pada Dia. Demikian juga suami istri. Kalau kita sebagai suami istri memanggil istri kita sebagai wai, artinya kita tidak menghormati istri kita. Kita harus punya hubungan yang layak, ada kasih dan percaya dan menghormati. Allah kita kudus. Dia sangat ingin lewat penyembahan agar orang Israel menjadi umat yang kudus untuk memuliakan Allah. Dia Allah yang yang kudus, tetapi Dia bukan dengan Allah yang tinggi hati, tetapi Dia menarik dari titik yang rendah, mengangkat kita perlahan, mengangkat kita. Jadi kita jangan takut. Yang paling ditakuti adalah orang Lewi yang menanggung atas kita.
yang paling membahayakan adalah para pastor atau pastorat mereka yang bertanggung jawab dan menyembah, bukan hanya para pastor tetapi juga kita bersama menyembah. Kalau hanya orang Lewi, kita bisa katakan kita di atas mimbar banyak orang, tetapi di bawah tidak ada jemaat. Allah dan juga Allah tidak bisa lewat orang Lewi menyatakan akan kekudusannya atau kehendaknya. Allah sangat menghargai kita semua orang. Kita hidup bersama dengan orang Lewi untuk mendekat pada kemah pertemuan menyembah pada Tuhan. Di sini yang disebut dengan Bani Kohat dan kaumnya, mereka punya 4 kaum. Mereka di kemah pertemuan untuk bertugas barang-barang Maha Kudus, dan barang-barang Maha Kudus ini sangat yang berbahaya. Termasuk tabut Allah di ruang Maha Kudus, dan di ruang Maha Kudus tempat roti sajian, kandil, dan mesbah. Dan para imam bukan dengan tidak sengaja atau duduk masuk di dalam ruang Maha Kudus ini, tetapi dia harus sungguh-sungguh di hadapan untuk berdoa, minta pengampunan dosa, untuk mewakili umat, berdoa bagi umatnya. Ini di kitab Keluaran sudah dinyatakan, dan sekarang dikatakan imam dengan para imam, mereka harus melindungi dari puaknya orang Kehat. Pertama, dia harus melindungi barang-barang kudus agar orang-orang Kehat mengangkat barang-barang ini. Mereka tidak menyentuh barang-barang perkakas yang kudus ini. Terlebih dahulu mereka harus membungkus dengan rapi agar mereka tidak menyentuh perkakas barang-barang yang kudus ini, agar mereka jangan mati. Dan barang-barang yang kudus ini harus diangkut oleh puak Kehat, dan masuk terlebih dahulu adalah Bani Harun, dan orang Kehat belum diperbolehkan masuk di ruang Maha Kudus. Mereka harus menutupi tabir barang-barang kudus, menudungi dengan tudung kulit lumba-lumba atau dengan agar tujuan waktu mereka mengangkat jangan sampai tergores atau rusak. Dan juga ditambah dengan ditudungi dengan sehelai kain ungu tua. Kita lihat selapis demi selapis. Barang-barang tabut suci yang dibuat dari emas, dan barang juga roti sajian, pinggan dan cawan
itu dibuat dari emas, juga semua sangat beras, ditambah lagi selapis demi lapis kulit-kulit lumba, ditambah lagi kain, itu juga bertambah berat. Kita lihat orang Lewi, mereka lah tidak mudah, dan karena tabut suci ini juga mereka selalu pindah-pindah tempat. Allah menuntun mereka untuk masuk di tanah Kanaan, dan setiap tempat kemah pertemuan ini akan dibongkar dan akan dibangun kembali. Dan proses dalam membongkar kemah suci ini baru mereka perlu untuk terlebih dahulu memindahkan terlebih barang-barang perkakas suci ini. Baru dengan ketentuan Allah baru mereka untuk meletakkan kembali barang perkakas ini di ruang kudus atau di ruang maha kudus. Dan kita melihat mereka selalu di sini pindah-pindah atau bergerak. Jadi perlu untuk diangkut, diusung oleh orang Lewi. Dan yang harus diangkut oleh orang Kehat yaitu barang-barang yang maha kudus, dengan lagi roti, meja roti sajian, kandil, pinggan cawan, dan juga akhirnya yang kandil mereka. Terlebih dahulu barang-barang ini harus dilindungi dulu atau ditutup, tujuannya untuk melindungi Bani Kehat. Ini kita lihat gambarnya saja, tetapi kita tidak pernah melihat barang-barang aslinya selain dari kaum para imam dan keturunannya. Orang Lewi juga tidak pernah melihat, mereka bukan ditutup matanya untuk masuk, tetapi sebelum mereka masuk, barang-barang kudus ini telah dibungkus, dirapikan terlebih dahulu, baru mereka mengangkut keluar. Kemudian sampai pada kaum puaknya Gerson di poinnya kedua ayat 21 sampai 28, kita lihat barang-barang mereka yang harus mereka angkut juga banyak, dan kita melihat seluruh kemah suci ditutup oleh kulit lumba-lumba. Dan juga dengan di situ ada yang kulit domba yang warna merah, dengan kulit. Di sini ada 4 lapis. Tudungan dari atas kemah pertemuan, dan tali segenap isinya, dan tabir dari kemah pertemuan itu semuanya harus diangkut oleh Bani Gerson. Dan kita tahu jumlah mereka juga banyak, sebab proses mereka juga banyak. Mereka harus mengangkat tenda-tenda kemah suci, kemah pertemuan, dan tudungnya dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya, tirai pintu kemah pertemuan, layar raya pelataran, dan tirai pintu gerbang.
Semua ini dilakukan oleh Bani puaknya Gerson. Apakah semua itu sudah selesai? Ini satu pekerjaan yang rumit dan juga harus fokus. Dan keluarga yang mana yang bertugas di bagian tudung kemah pertemuan atau layar pelataran, tirai pintu, talinya segala perkakas sekeliling kemah suci, mereka harus dirundingkan terlebih dahulu agar jangan sampai mereka saling bertubrukan, dan mereka harus bagaimana ini bagian dari tirai pintu gerbang, talinya dan segala perkakas. Jabatan ini harus diangkut oleh puaknya Bani Gerson. Kemudian selanjutnya dikatakan oleh Bani Merari. Mereka ini papan-papan baik, papan di seluruh jabatan mereka di kemah pertemuan, yaitu papan-papan kemah suci, kayu-kayu lintang, tiang-tiang dan alasnya. Dan kaum Merari yang bertugas untuk barang-barang yang keras ini, termasuk tiang-tiang pelantaran, alas-alas atau patok-patok dan tali-talinya, serta segala perkakasnya, satu pun tidak boleh kurang. Kalau kurang, maka tidak akan mendirikan papan kemah suci, dan juga papan kemah suci saling berkait. Dan kaum Merari sangat jelas berapa patokan yang ada di situ. Dan cara mereka mendirikan termasuk juga membongkar atau dan mengangkat. Bukan hanya kemah suci yang keras, termasuk yang di sekeliling kemah suci, semua mereka yang membongkar pasang. Setiap tali mereka pun sangat jelas. Setelah selesai menutup kemah suci dan bersamaan 12 suku berbeda tempat, mereka mendirikan kemah mereka masing-masing. Dan kita melihat apa yang dikerjakan orang Lewi. Mereka sangatlah spesialis dan juga tidak perlu untuk membeda-bedakan dari keluarga yang lain. Mereka setiap keluarga juga tahu mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Tidak perlu iri, kamu lebih ringan atau lebih berat. Dan di luar dari kemah pertemuan, semua harus tahu akan tugas-tugas mereka dan juga mereka punya pemimpin yang bertanggung jawab atas perkakas yang diwajibkan. Dan pemikiran ini bukan ada kekhususan, tetapi mereka harus setiap dari tugas mereka dan jelas. Sebab semua hanya tahu tugas masing-masing, dan para pemimpin harus tahu semua gambaran untuk pendirian kemah suci, pertemuan kemah,
mereka harus jelas. Jadi bagi orang Lewi itu hal yang tidak mudah, dan sehari-hari di pasal keempat menyatakan tentang bongkar pasang dan angkut mengangkut. Tetapi sampai pada untuk mengorbankan korban persembahan, ini juga tugas dari mereka, dan kita lihat di ayat bersama dengan imam untuk melayani di kemah pertemuan. Pertama dikatakan Bani Kehat dihitung dari umur 30 ke atas sampai dengan 50 tahun. Dan saya memikir untuk mengangkut kandil itu hal yang tidak mudah. Saya tidak tahu berapa orang yang seperti Simpson yang kuat, berapa orang yang bisa mengangkat satu kandil. Mungkin perlu 2-3 orang untuk mengangkut tugas yang kecil. Di sini dikatakan mereka dari umur 20 sampai 50 tahun yang kuat. Tetapi di latar belakang juga diadaptasikan dengan bersama dengan cerita. Di sini juga mereka bukan hanya tenaga, mereka juga banyak pikiran yang dipikir. Kita sebagai orang Lewi, kadang kita juga berpikir terlalu banyak. Mengapa saya yang kerjakan bukan dia? Mengapa dia tugas lebih baik daripada saya? Dan di umur 20 sampai 50 tahun punya keinginan sendiri. Mengapa harus dipimpin oleh orang Lewi? Kita seorang muda dipimpin oleh imam. Pada waktu kita orang masih muda dan banyak pikiran kita masing-masing, dan kita tidak bisa bagaimana untuk saling beradaptasi dengan para imam. Kita tidak bisa seperti semut yang gotong royong, yang ingin kita lakukan menurut keinginan kita sendiri. Dan di sini semua harus dengan kebersamaan. Di umur 20 sampai 50 masa-masa kejayaan seseorang. Tetapi untuk melayani Allah, mereka mau melepaskan keinginan mereka dan memberikan yang terbaik bagi Allah. Dan di sini dikatakan kaum dari orang Kehat, pauk dari Kehat, bagaimana mereka mengurus barang-barang yang maha kudus. Dari ayat kelima di situ dikatakan, terlebih dahulu haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam tabir penudung dan menudungi tabut hukum. Sebelum mereka para imam para orang Lewi masuk di dalam ruang maha kudus, kemah pertemuan, mereka harus terlebih dahulu meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba. Mereka harus membentangkan sehelai kain ungu. Mereka harus terlebih dahulu menurunkan tabir penudung dan menudungi tabut hukum, meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba dan juga sehelai kain ungu yang diletakkan di atasnya kain ungu itu. Kemudian barulah pauk dari orang Kehat, mereka harus memasang kayu-kayu dan mengusung tabut itu. Jadi tidak boleh dikerjakan dengan sembarang, harus terlebih dahulu ditutup. Dan di sini tidak boleh ditambahkan oleh orang Lewi. Harun sebelumnya ada 4 anak, sekarang hanya tinggal 2 anak, dan ini juga hal-hal yang harus mereka kerjakan, yaitu harus membungkus rapi semua barang-barang maha kudus. Di ayat 7 sampai di 8 dikatakan meja roti sajian, dan di sini banyak sekali perincian, dan kita melihat seperti agak meresahkan juga. Kita bisa lupa hal-hal yang terinci, atau kita
melewati saja. Tetapi bagi orang Lewi, semua ini hal yang sangat penting. Mereka tidak boleh kecicir satupun. Mereka sangat mengenal akan barang-barang ini, dan setiap perkakas mereka sangat jelas. Kemudian menerangkan tentang kandil dan juga minyak-minyak lampu, sepit-sepit penada-penadanya, perkakas yang dipakai. Dan barang-barang ini harus terlebih dahulu dibungkus dengan kain ungu tua. Dan untuk menutup misbah emas harus dibentang sehelai kain ungu tua dan menudungi dengan kait lumba-lumba. Dan waktu mengusung misbah ini, mereka Harun dengan anaknya harus menutupi terlebih dahulu barang-barang Maha Kudus, dan Bani Korah tidak boleh memegang barang-barang tersebut agar mereka jangan sampai mati. Ini adalah pelayanan hidup dengan hati-hati, pelayanan antara hidup dan mati, agar mereka berhati-hati akan kekudusan Tuhan. Kemudian di ayat 16 dikatakan, gila mereka adalah Eliajar anak Imam Harun, dan juga dia harus bertanggung jawab atas minyak untuk penerangan, urapan dari wangi-wangian, korban sajian, dan yang tetap minyak urapan. Ia bertanggung jawab atas segenap kemah suci dan segala isinya. Saya tidak tahu siapa yang ingin menjadi Eliajar, tapi kamu bisa mendengar semua dan ini kamu bisa ingat semua. Kamu masih ada sedikit urapan Eliajar, sedikit masuk di kemah suci. Kamu ingat akan tugas-tugas ini dan urutannya membungkus semua barang-barang kudus ini. Ini adalah Eliajar, satu tugas yang membawa tantangan. Kembali Allah memperingatkan Eliajar dengan Harun agar perhatikan supaya puak Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa di tengah-tengah orang Lewi. Yaitu kalau kamu tidak melakukan tugasmu dengan baik, apabila puak Kehat menjamah barang-barang ini, mereka akan binasa. Dan juga harus kamu lakukan bagi mereka supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati. Apabila mendekat barang Maha Kudus, Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing tempat tugasnya dekat barang yang harus diangkat. Bukan hanya sangat kenal tahu apa barang-barang kudus dan perabotnya, tetapi juga harus mengenal dari orang pautnya dari Kehat dan menempatkan mereka pada masing-masing di tempat tugas mereka dekat barang-barang yang harus mereka angkut, yaitu agar jangan sampai mereka mati. Seorang pemimpin haruslah tahu akan bahaya untuk melindungi mereka. Kamu harus jelas dan mengatakan barang-barang atau perkakas dengan jelas, harus diberitahukan tujuan untuk melindungi orang Lewi. Ini ayat 1 di ayat 21 sampai 28 tentang Bani Gerson, dan mereka
mereka harus jelas hitung jumlah dari barang-barang mereka yang harus mereka wajib tugaskan. Saya tidak secara terinci mengatakan kalau kamu sebagai pemimpin dalam melakukan harus jelas walaupun itu hal-hal terinci, kamu harus mengurus dengan baik apa yang harus kamu lakukan. Ayat 27. Seluruh jabatan Bani Gerson harus dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya. Walaupun kamu sangat disertai mempunyai talenta besar atau kamu sangatlah mahir, tetapi di sini kamu harus mendengar perintah dan saling mengadaptasikan. Dan pemimpin dari Bani Gerson yaitu di bawah pimpinan Itamar. Di ayat 28. Dan menjadi pemimpin dan orang-orang yang bekerja harus saling bekerja sama. Ayat 29 sampai dengan 33 mengatakan itu satu pas kelompok yang lain yaitu Merari. Mereka harus mengangkat barang yang keras dan ingat akan jumlah dan setiap posisi. Ayat 32 yang terakhir. Demikian terperinci haruslah kamu tunjukkan perkakas yang wajib diangkat mereka itu. Dan mereka juga di bawah pimpinan Itamar. Ayat 33. Ayat 34 sampai dengan 48 kembali mencatat jumlah-jumlah mereka orang Lewi di umur 20 sampai dengan 50 tahun. Dan dari kaum Kehat ada 2.756 dan Gerson mereka berjumlah 2.630 orang. Dan yang terakhir Bani Merari mereka mempunyai 3.200 orang. Itamar dan Eleazar mereka harus sangat kenal dengan bani-bani ini dan mereka harus menghormati dan saling bekerja sama. Semua berjumlah 5.800 orang. Di sini yang bertiga mereka punya tugas masing-masing dan dan setiap bani mereka harus juga mengenal bani yang di sekeliling dan setiap pekerjaan ada tugas masing-masing. Semua mereka dicatat di situ 8.580 orang untuk membongkar pasang barang-barang di bait suci bagi Bani Kehat dan orang Bani Merari mereka di bagian luar. Mereka tidak ada waktu untuk melihat kamu mengerjakan bagian pertama baru saya melakukan pekerjaan yang kedua. Pada saat berpikir demikian kamu lihat bongkar pasang kemah pertemuan semua adalah mujizat. Kalau kamu sakit bagaimana? Kalau kamu libur gimana? Kalau kamu tidak bisa libur? Harus terlebih dahulu diketahui oleh pemimpin tugasmu. Jadi mereka harus tahu. Jadi tidak ada jumlah orang yang tersia-siakan. Semua harus jelas. Dan ayat 39 sebagai kesimpulan semuanya ini sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa, maka mereka masing-masing diperbuat berpenanggung jawab
atas apa yang dikerjakan dan diangkat. Demikianlah mereka dicatat seperti diperintahkan Tuhan kepada manusia. Musa harus bukan hanya menyatat dan juga harus ingat apa tugas-tugas mereka. Jadi segala yang bertanggung jawab dan semuanya itu di atas penanggung jawab itu adalah Musa. Dia harus jelas memberitahukan kepada Harun apa yang diterima oleh imam. Itu harus diberitahukan kepada orang Lewi. Mereka harus bisa mendengar dan ingat, dan harus ingat dan menyampaikan dengan jelas. Semuanya harus jelas. Tanggung jawabnya ada pada Musa, ada pada Harun. Tetapi kita sebagai orang Lewi, kita bersama bekerja sama. Semua orang tahu pekerjaannya sendiri. Jangan membanding-bandingkan, harus berhati-hati, bekerja sama dan beradaptasi, mendengar perintah dari imam, bekerja sama bisa dengan sukacita. Dan juga bersama waktu kita harus serius, sebab yang kita layani Allah yang tidak bisa dianggap remeh. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Amin. Kita dipilih di antara bangsa-bangsa. Kita mari bangkit bersama memuji Tuhan kita, sebab Dia layak untuk mendapatkan pujian dan penyembahan. Kita bersama memuji Tuhan kita. Amin. So
Bagi kita orang Lewi mengundang semua staf gereja datang ke depan, dan Tuhan pada saat kami datang di depan kami sebagai pemimpin untuk menyembah Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau. Kau memilih kami staf gereja, Engkau memilih kami setiap orang Lewi untuk datang di tempat ini agar untuk menyiapkan hadirat-Mu dan melayani Engkau. Tuhan, pagi ini kami kembali datang di hadapan tata-Mu, bukan hanya untuk menyembah Engkau tetapi merindukan hadirat-Mu. Cinta-Mu fajar selamanya aku memuji nama-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Allah, Engkau Rajaku, kami menyembah Engkau. Selamanya Tuhan kami memuji, meninggikan nama-Mu. Selamanya Tuhan kami memuji nama Engkau.
selamanya memuji Engkau. Selamanya Tuhan kami memuji, melayani Engkau. Tuhan, ini doa kami sebagai orang Lewi, dan kasih setia kami kepada Engkau. Tuhan, kami menyambut Engkau dan memuji Engkau. Saudara semua, mari kita bersama memuji Tuhan Allah kita, sebab Tuhan Engkau layak mendapat segala pujian kami, dan kami bisa melayani Engkau. Kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau yang memilih kami. Dari di antara beribu-ribu orang Engkau memilih kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, kami memuji Engkau. Siapalah kami ya Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami lemah, kami bersalah kepada Engkau. Bahkan di dalam kami tidak memiliki apapun, tetapi di antara beribu-ribu orang Engkau memilih kami, bahkan Engkau memanggil kami sehingga kami hari ini bisa di bait suci-Mu untuk melayani Engkau. Tuhan, Engkau memilih kami di antara para umat-Mu, dan di tengah-tengah kami. Siapalah kami ya Tuhan? Kami masih berdosa, kami punya kelemahan, bahkan kami tidak layak terhadap saudara-saudari dan rakyat untuk mendekat kepada Engkau. Tuhan, kami masih punya kelemahan Tuhan, tetapi kami hari ini Engkau memberitahukan kepada kami, Engkau memilih kami. Ini adalah bagian yang sangat berharga dan anugerah yang besar. Bukan karena kekuatan aku yang bisa melakukan apapun sehingga kami bisa berdiri di bait suci ini, tetapi semua karena anugerah-Mu. Kami bisa melayani di bait suci semua karena anugerah-Mu. Bapa, kami datang di hadapan kami mengaku kami sebagai orang Lewi, kami punya kelemahan kami masing-masing. Bahkan seperti yang dikatakan dalam ayat, setiap berulang kali melakukan hal-hal ini, kami pun bisa merasa mengapa harus berbuat demikian dan menghabiskan tenaga banyak di dalam hati. Kami ingin melakukan hal-hal kami sendiri. Di dalam kami juga punya membanding-bandingkan, bahkan kami kehilangan semangat untuk melayani Engkau. Tuhan, kami sangat lemah, tetapi kami sangat ingin untuk terus melayani Engkau. Tuhan, di dalam hidup kami banyak kekurangan, tetapi kami ingin terus menjawab panggilan-Mu. Dan saya mengundang segereja untuk berdoa, atau pada saat ini Tuhan menerangi kami punya kelemahan, mengaku kelemahan dan mengaku keadaan kesalahan kita. Saya mengundang saudara semua, kita sujud di hadapan Tuhan, sebab Allah kita tidak bisa bukan Allah yang sembarangan atau yang tetapi Dia, Tuhan kita, Dia mengampuni kesalahan kita, menyucikan kita. Di dalam melayani, adakah kita menurut perintah pemimpin kita, atau di dalam hati kita banyakkah suara-suara? Adakah kita bertanya, mengapa pemimpin menyuruh saya mengerjakan di sini, tidak di tempat yang lain? Atau di sesama rekan kerja membanding-bandingkan, mengapa dia begitu banyak mendapatkan karunia, mengapa pemimpin terus membungkus dia? Di dalam hati kita, apakah kita bisa curiga, marah? Di sesama staf gereja, adakah kita saling ribut? Kalau kita punya masalah-masalah ini, mari kita bersama mengaku dosa.
Tuhan, di hadapan-Mu, aku sebagai wakil dari orang Lewi, Tuhan, aku mengaku di hadapan-Mu. Tuhan, kami sering tidak menghargai akan identitas kami. Kami selalu ragu. Tuhan, kami tidak tertuju untuk mengasihi Engkau. Tuhan, di tengah-tengah kami saling membanding-bandingkan. Dalam kerjasama selalu tidak sesuai yang diinginkan oleh pemimpin kami, dan sering kali banyak pikiran kami sendiri dan sering sekali semangat, tetapi semangat ini belum tentu Engkau berkenan, dan kami punya keinginan kami, hati kami sendiri, bahkan lihat pikiran kami sering ditarik oleh dunia ini. Kami tergesa-gesa. Tuhan, kami tidak tahu ini adalah pelayanan antara hidup dan mati, dan kami tidak tahu kami adalah tembok pengaman pelindungan itu. Tuhan, Engkau sangat menghargai kami, tetapi kami seringkali lalai, kami tidak tahu akan ini. Tuhan, Engkau sangat menghargai kami, tetapi kami tidak layak, tetapi Engkau memilih kami. Tuhan, mohon Engkau mengampuni kami. Ampunilah kami. Kami membanding-bandingkan. Kami berpikir pakai saat ini. Kami tidak menguduskan hati dan pikiran kami. Tuhan, mohon Engkau ampunilah kami. Tuhan, aku menyembah Engkau, persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup. Tuhan, kami segenap hati untuk mengikuti Engkau, selalu mengikuti Engkau. Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu yang tak terbatas, dan kasih-Mu ada di tengah-tengah kami. Untuk dosa kami, Engkau mati di kayu salib, dan segala pelanggaran kami, Tuhan, Engkau hapuskan.
darah anak domba saat ini juga menghapuskan dosa-dosa kami. Tuhan, sucikan kami dengan kasih-Mu. Engkau menyucikan kami, dan dengan kasih memenuhi kami semua orang Lewi. Dan bagaimana Engkau memberikan anugerah-Mu orang lain, demikian juga Engkau memberikan anugerah-Mu kepada kami setiap orang. Tuhan, aku bersyukur. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Terima kasih kasih-Mu ada di tengah-tengah kami. Dengan kasih-Mu Engkau menopang kami. Tuhan, aku bersyukur dan terima kasih, memuji Engkau. Tuhan, kami mengambil keputusan untuk seluruh mengikuti Engkau, bukan hanya orang Lewi dan juga saudara-saudari kami sebagai imam mengikuti Engkau dan hanya mengikuti Engkau. Tadi dikatakan kita sebagai pemimpin sangat penting. Sebab kita sebagai pemimpin mendengar suara Tuhan dengan jelas kehendak Allah, kita beritahu, nyatakan, sehingga segereja dan staf gereja dengan bekerja sama dalam segala bekerja dengan urutan. Dan hari ini saudara semua, mari kita berdoa untuk pemimpin kita. Kita bersama berdoa untuk pemimpin kita. Pastor Joshua dan Simo berdoa. Kita berdoa untuk penilik gereja kita, MG leader kita, agar Roh Allah memenuhi mereka. Ya Tuhan, kami perlu akan Engkau. Roh hikmat-Mu, petunjuk-Mu ada kepada Pastor Joshua dan Simo, ada pada penilik majelis gereja, MG leader, dan Roh-Mu memenuhi mereka agar mereka bisa menerima Roh Allah. 7 Roh Allah ada pada mereka sehingga mereka bisa menuntun gereja dan mengikuti kehendak Allah. Tuhan, mohon Tuhan, tiang awan-Mu, api awan-Mu mengelilingi Pastor Joshua dengan perkumpulan mereka, dan dengan Roh-Mu memenuhi mereka, dengan darah-Mu melengkapi mereka. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Bukan hanya orang Lewi datang di hadapan-Mu di zaman sekarang, Tuhan, saudara-saudariku dan ketua sel, mereka juga adalah imam, dan di dalam tempat kerja, di rumah kita, setiap orang juga mempunyai identitas kita sendiri. Tempat kerja kita juga sebagai rekan yang baik, bukan hanya staf gereja menjadi rekan kerja. Kita bisa mengikuti Pastor Joshua dan Simo, dan kita bisa mengikuti pemimpin dari gereja kita. Saya mengundang para imam sekarang semuanya di sini memberkati para jemaat yang hadir di tempat ini agar mereka dengan setia mengikuti Tuhan, dan juga kerjasama ada di antara mereka. Agar mereka punya hati mengikuti Tuhan dan memberkati staf kerajaan Tuhan. Engkau memilih kami setiap staf gereja yang orang Lewi berdoa untuk
jemaat-jemaat Tuhan, mereka pun menerima. Engkau berkati jemaat di sini, mereka juga mengikuti Engkau dan juga menjadi orang yang punya roh hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Satu persatu keluarga mereka juga datang di hadapan Tuhan. Engkau memilih kami, memberkati semua jemaat kami di sini untuk setia dalam mengikuti Engkau. Tuhan, Engkau kembali menjamah staf gereja, saudara-saudara kami di zaman sekarang. Kami harus mengenal Allah dan menjalankan misi yang dari Allah. Engkau bangkitkanlah kami dimanapun kami berada. Orang melihat rupa Engkau Tuhan, dan kami saling berkati. Kami tidak iri hati, kami tidak membanding-bandingkan, dan kami hanya melakukan tugas-tugas kami seperti melayani Tuhan. Tuhan, kami hanya perlu Engkau bangkitkan setiap ketua sel, saudara-saudari kami. Urapilah kami, berkatilah kami untuk bangkit. Kami ingin memberitakan kebenaran-Mu dengan kesaksian hidup kami, berbagi kepada orang yang belum percaya sehingga mereka percaya pada Engkau, dan memberitakan Injil pun di mana mereka, agar mereka pun bangkit untuk mengembalakan Tuhan. Urapilah kami, kiranya kami setiap orang punya hidup mengembalakan, adalah hidup dan juga nafas kehidupan-Mu. Tuhan, kami hanya berharap kepada Engkau, menyembah Engkau. Bersama kita berdoa, mohon Tuhan memberikan kesatuan hati kepada kita. Semua mari kita terima berkat. Ya Allahku, Engkau sungguh membuat orang salut. Engkau memilih orang-orang dunia ini untuk melayani Engkau. Engkau mengatasi banyak hal antara jarak antara manusia dengan Allah. Terus percaya, terus mengasihi. Engkau mengangkat kami dari debu sehingga kami mendekat pada Engkau, merapat pada Engkau. Engkau yang maha tinggi, Allah yang tiada tandingnya, tetapi Roh-Mu ada di bumi ini menjamah kami, setiap hati kami, setiap orang. Engkau mengangkat kehidupan kami setiap orang, dan Engkau tinggal di tengah-tengah kami agar hidup kami menjadi bait suci-Mu. Engkau Allah Immanuel. Engkau hari ini tinggal di tengah-tengah kami. Engkau mengubah kehidupan kami setiap orang. Engkau mengajar kami untuk menyembah pada Engkau, memuliakan Engkau, keluarga kami, dan di dalam keturunan kami. Engkau menjadikan kami sebagai imam agar kami bisa melayani Engkau. Terima kasih Tuhan atas kepercayaan-Mu kepada kami. Terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas pilihan-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.